Pada malam yang tenang, jangkar kapal tanker minyak tersangkut di sisi kapal penjaga pantai Blackthorn yang sedang tenggelam. Dalam waktu 3 menit, 23 orang tewas. Pukul 18.04 pada tanggal 28 Januari 1980, kapal penjaga pantai Amerika Serikat Blackthorn berangkat dari galangan kering Gulf Tampa di Teluk Tampa. Blackthorn melepaskan tali tambat di bawah komando Letnan Komandan George Sipel. Sebelumnya pada hari itu, awak kapal membawa kapal tersebut keluar untuk uji coba laut selama 2 jam. Mereka mengalami masalah dengan generator utama. Generator sudah diperbaiki dan sekarang Sipel ingin melihat bagaimana kinerja kapal. Matahari mulai terbenam saat kapal berangkat dan malam musim dingin pun tiba. Meskipun gelap, malam ini tenang dan menyenangkan dengan langit yang cerah dan jarak pandang yang baik. Kapal sedang dalam perjalanan menuju Galveston, Texas setelah 3 bulan berada di galangan untuk perbaikan dan penambahan peralatan baru. 6 perwira dan 44 awak berada di atas kapal. Pertama kali diluncurkan pada tahun 1943, Blackthorn adalah kapal patroli penjaga pantai Amerika Serikat yang dibangun oleh Marine Iron and Shipbuilding Company di Duluth, Minnesota. Kapal ini memiliki panjang 55 meter, lebar 11 meter, dan draft 4 meter. Kapal ini dilengkapi dengan radar dan peralatan komunikasi modern. Kapal seperti Blackthorn juga dikenal sebagai kapal pemelihara pelampung, dan Blackthorn awalnya dibangun untuk melayani pelampung navigasi, suar siang hari, dan suar radio. Seperti kebanyakan kapal pemelihara pelampung, Blackthorn juga telah digunakan untuk berbagai keperluan lainnya. Dalam 40 tahun masa tugasnya, kapal ini pernah berfungsi sebagai pemecah es di Great Lakes dan melakukan operasi penyelamatan, seperti mencari korban selamat dari kecelakaan pesawat. Penerbangan nomor 470 milik National Airlines yang jatuh di Teluk Meksiko setelah mengalami turbulensi hebat. Kapal ini juga membantu kapal-kapal yang mengalami kesulitan dan terlibat dalam pencarian korban selamat dari Esso Greensboro yang bertabrakan dengan Esso Suez dalam kabut tebal di Sungai Mississippi. Saat kapal berlayar ke Sparkman Channel di utara Teluk Tampa, para awak kapal mungkin merasa senang bisa kembali ke laut. Ada kapten baru yang memimpin, George Sipel. Ini pertama kalinya dalam hampir 5 tahun dia kembali memimpin kapal di laut. Sipel telah menjalani penugasan di darat bersama penjaga pantai dan akhirnya dia kembali ke laut. Sipel memang sudah lama beristirahat, tapi dia adalah pelaut yang berpengalaman. Sebelum penugasan di darat, pengalaman Sipel di laut sebelumnya meliputi 16 bulan sebagai perwira utama kapal patroli penjaga pantai, 25 bulan sebagai perwira eksekutif kapal, dan 16 bulan di 2 kapal penjaga pantai lainnya. Meskipun sudah 5 tahun tidak berlayar, Sipel hanya diwajibkan mengikuti kursus penyegaran aturan pelayaran sebelum mengambil alih komando kapal. 7 anggota kru Blackthorn juga baru bergabung dengan penjaga pantai, dan ini adalah penugasan pertama mereka di laut. Anggota kru yang lebih berpengalaman juga telah berada di darat selama proses perbaikan Blackthorn. Untuk perjalanan pertama dalam 3 bulan ini, kru Blackthorn akan bekerja dengan rotasi yang dimodifikasi. Personel tambahan ditempatkan di jaga anjungan dan ruang mesin. Jika terjadi keadaan darurat, 4 orang berada di haluan, siap untuk menurunkan jangkar dan kemudi belakang juga dijaga. Kemudi belakang adalah mekanisme kemudi sekunder yang terletak di bawah geladak. 3 perwira di tim navigasi di anjungan sedang memetakan posisi kapal, mengoperasikan radar dan mengambil arah visual. Dalam perjalanan menyusuri Sparkman Channel, Sipel melihat sebuah kapal penumpang Rusia, Kazakhstan, di sebelah kanan di Sedan Channel. Menurut laporan penjaga pantai tentang insiden ini, kapal Kazakhstan juga baru saja berangkat dan sedang menuju ke selatan dengan jalur yang berpotongan dengan Blackthorn. Blackthorn melaju dengan kecepatan 12 knot dan mulai mendahului Kazakhstan. Blackthorn berbelok ke Cut-D Channel di depan kapal Rusia itu. Setelah Blackthorn melewati Pindola Point dan setelah dia yakin kapal merespons dengan normal, Letnan Komandan Sipel memerintahkan perwira eksekutif, Letnan David Crawford, untuk mengambil alih kendali kapal. Letnan Crawford mengambil alih komando dan Sipel turun ke bawah dek ke ruang mesin untuk memeriksa kondisi mesin kapal bersama perwira mesin. Saat kapal berlayar, tim navigasi secara berkala membuat plot posisi dan memberitahu perwira yang memegang komando. Tidak ada yang benar-benar ditugaskan untuk terus-menerus memplot posisi kapal. Hal ini hanya dilakukan di Blackthorn saat navigasi dalam kabut. Perwira yang memimpin menavigasi, terutama dengan pengalaman pelautnya.
Tim navigasi merekomendasikan waktu untuk berbelok ke jalur baru, tetapi tidak ada perhitungan posisi atau arah belok yang dicatat di peta. Perairan ini sudah dikenal oleh para perwira dan awak kapal. Teluk Tampa dibagi menjadi jalur pelayaran yang disebut cut, dan perwira komando menavigasi dari satu cut ke cut lain dengan pandangan mata. Di dalam cut, jalur pelayaran memiliki kedalaman hingga 13 meter, dan di luar cut, kedalamannya bisa hanya 4 meter, yang kurang lebih sama dengan draft Blackthorn. Letnan Crawford juga menggunakan penanda darat untuk memastikan posisi kapal di jalur pelayaran saat berlayar. Sementara Blackthorn memulai perjalanan keluar, tepat di luar Teluk Tampa, SS Capricorn sedang bersiap untuk mengangkat jangkar dan masuk ke teluk. Capricorn adalah kapal tanker minyak yang usianya hampir sama persis dengan Blackthorn. Pada tahun 1961, Capricorn diperbesar dengan penambahan bagian tengah baru. Ini adalah kapal tanker besar dengan panjang 184 meter, lebar 23 meter, dan draft 10 meter. Anjungan berada di bagian belakang kapal dan memiliki dek haluan yang ditinggikan. Kapal ini memiliki dua sayap terbuka yang memanjang keluar sepanjang lebar lambung, dan kru jembatan kapal memiliki akses ke alat navigasi modern. Capricornus telah berlabuh di area labuh jalan pelayaran di luar Egmont Key sejak pukul 10.27 pagi setelah melakukan perjalanan selama 4 hari dari St. Croix di Kepulauan Virgin. Kapal membutuhkan seorang pilot untuk membimbingnya masuk ke teluk, dan mereka telah berlabuh menunggu giliran untuk mendapatkan pilot. Kapal ini menuju ke Florida Power and Light Company di stasiun Weeden Island di Upper Tampa Bay dengan muatan setara lebih dari 151.000 barrel minyak. Pada pukul 18.46, SS Capricorn mengangkat jangkar dan melaju dengan kecepatan 12 knot ke Egmont Channel. Kapten George Maxey adalah nakoda kapal ini, dan di atas kapal ia memiliki 9 perwira berlisensi, 23 pelaut niaga tanpa lisensi, dan 1 orang tambahan yang bukan bagian dari kru. Setelah kapal mengangkat jangkar, jangkar kiri dibiarkan siap untuk dilepaskan di bagian depan kapal di sisi kiri jika kapal perlu memperlambat kecepatannya dengan cepat. Jangkar seberat 6 ton tergantung di sisi kapal dan dipasang pada remnya. Jangkar di sisi kanan kapal dikunci pada posisinya. Pada pukul 19.11, pilot kapal Teluk Tampa, Harry Knight, naik ke kapal dan mengambil alih kendali navigasi kapal. Sebagai seorang pilot, Knight akan menggunakan pengetahuannya tentang perairan Teluk Tampa untuk mengarahkan kapal tanker minyak besar ini dengan aman ke tujuannya. Knight adalah seorang pilot Teluk Tampa berpengalaman yang telah membawa lebih dari 1.000 kapal masuk ke teluk. Selain telah menavigasi banyak kapal ke Teluk Tampa, ini juga merupakan kali ketiga Knight berada di kapal Capricorn, jadi dia sudah akrab dengan karakteristik manuver kapal ini. Atas saran Kapten Maxey, dia sedikit meningkatkan kecepatan kapal hingga hampir 14 knot. Kemungkinan besar dia merasa dirinya mengendalikan situasi. Saat dia membawa Capricorn ke dalam kanal Egmont, Knight membuat panggilan security terbuka di kanal 13 menggunakan radio genggamnya untuk mengumumkan keberadaan Capricorn kepada semua kapal di area tersebut. Kembali ke Blackthorn. Selama perjalanannya ke selatan melalui area Teluk Hillsborough di Teluk Tampa, kapal itu bertemu dan melewati sebuah kapal tunda, Pat B, yang sedang mendorong tongkang bermuatan ke arah utara menuju kanal Cut E. Kedua kapal tersebut saling berkomunikasi di kanal 13 dan sepakat untuk berpapasan lambung kiri dengan lambung kiri. Hal ini terjadi sesuai rencana, tetapi Blackthorn tidak berpindah ke samping saat kapal-kapal tersebut saling mendekat. Sebaliknya, kapal itu tetap berada di dekat tengah kanal, memaksa Pat B untuk bergerak ke kanan. Mereka melewati satu sama lain dengan jarak kurang dari 12 meter di antara mereka, yang sebenarnya tidaklah aneh untuk jalur sempit di Tampa. Selanjutnya, kapal penumpang Rusia Kazakhstan menyusul Blackthorn. Kapal itu telah meningkatkan kecepatannya sejak berangkat. Saat kapal itu menyusul, juru pandu di Kazakhstan, Gary Maddox, mencoba menghubungi Blackthorn untuk mengatur manuver berpapasan. Dia memanggil lewat radio, tapi tidak ada respons, dan dia harus mengurangi kecepatan Kazakhstan agar tidak terlalu dekat. Akhirnya, Maddox berhasil menghubungi Blackthorn di kanal 13 dan meminta kapal itu untuk memberi jalan. Permintaannya dikabulkan, dan Kazakhstan yang terang benderang melewati Cuts D dan C. Blackthorn kembali masuk ke kanal di Cut C setelah Kazakhstan lewat, dan Letnan Crawford bertanya kepada Letnan Komandan Seppel yang sudah kembali ke Anjungan apakah dia bisa menggantikan posisinya sebagai komandan kapal. Seppel, komandan,
alih-alih mengambil alih komando kapal sendiri, malah memerintahkan Ensign John Ryan, perwira jaga, untuk mengambil alih komando. Ensign Ryan adalah salah satu rekrutan baru penjaga pantai. Ia mendapatkan sertifikasi sebagai perwira jaga kapal pada bulan September 1979 tahun sebelumnya. Ini adalah penugasan pertamanya di laut. Tak lama setelah pukul 19.55, Black Phone berbelok ke Cut A Channel dengan Ensign Ryan sebagai komandan. Pada pukul 20.00, Capricorn melewati Egmont Key dengan mercusuar Egmont Key berada di sisi kanan kapal, lalu melanjutkan perjalanan menuju saluran Mallet Key. Pilot Knight melihat Kazakhstan sedang keluar di depan mereka. Itu berjarak sekitar 7 atau 8 mil di sebelah timur jembatan Sunshine Skyway di sekitar Cut B Channel. Pada saat yang sama, dia juga menerima panggilan radio dari kapal tunda bernama Ocean Star yang sedang mendorong tongkang bermuatan menuju Capricorn di saluran Mallet Key. Capricorn memasuki saluran Mallet Key dan Knight memusatkan posisi kapal di tengah jalur tersebut. Di anjungan kapal Capricorn bersama Pilot Knight dan Kapten McShay, ada perwira ketiga dan jurumudi yang sedang memulai giliran jaga mereka dari pukul 20.00 hingga 24.00. Kapten McShay dan perwira ketiga memeriksa radar secara berkala. Sekali lagi, seperti di kapal Blackton, tidak ada seorang pun di kapal Capricorn yang memplot posisi kapal Capricorn di peta navigasi. Navigasi terutama mengandalkan pengamatan visual. Pilotnya mengetahui perairan dan tanda-tanda daratan. Pada pukul 20.00 klasi biasa, O'Boyle menggantikan penjaga di haluan kapal. Dia bekerja sendirian, dilengkapi dengan teropong. Instruksinya adalah hanya melaporkan kapal yang pencahayaannya buruk atau kapal yang tidak biasa. Tujuannya agar anjungan tidak dipenuhi dengan panggilan rutin. Saat menggantikan penjaga haluan sebelumnya, dia diberitahu bahwa jangkar kiri sudah siap untuk dilepaskan. Capricorn bertemu dengan kapal tunda Ocean Star di saluran Mallet Key. Mereka saling berpapasan dan tak lama kemudian, Knight melihat Kazakhstan yang sedang keluar. Kazakhstan telah melewati bawah jembatan Sunshine Skyway dan bergerak dengan kecepatan lebih dari 14 knot. Knight melihat Kazakhstan berbelok ke Mullet Key Channel dari Cut A. Saat kapal-kapal mendekat, komunikasi radio terjalin antara kedua pilot. Mereka sepakat untuk berpapasan sisi kiri ke sisi kiri. Kedua pilot beralih ke radio channel 77 untuk melanjutkan diskusi saat mereka saling mendekat. Kedua kapal berpapasan pada jarak sekitar 15 meter dan Maddox di Kazakhstan meminta maaf kepada Knight karena telah mendekatinya terlalu dekat. Setelah mereka berpapasan, Knight yang masih berbicara dengan Maddox di channel 77 meninggalkan sisi jembatan kiri dan pergi ke sisi jembatan kanan untuk mencari lampu penunjuk jalur Mallet Key. Lampu penunjuk jalur adalah sepasang lampu yang dipasang dengan jarak tertentu satu sama lain. Saat berlayar di sebuah jalur, pilot Knight ingin kedua lampu tersebut sejajar satu sama lain, yang menandakan kapal berada di tengah jalur. Jika lampu-lampu tersebut tidak sejajar, maka kapal tidak berada di jalur yang benar. Kapten McShay mengikuti Knight sampai ke ruang kemudi dan berhenti di radar. Sekarang Knight melihat lampu rentang tiang putih dan lampu samping hijau dari Blackton saat kapal itu keluar di jalur yang sama dengan Kazakhstan. Itu berada di sebelah timur jembatan Sunshine Skyway dekat awal saluran Cut A. Kapten McShay di kapal Capricorn telah memeriksa radar secara berkala dan sekarang dia melihat Blackton. Pengamat di haluan, O'Boyle, juga melihat Blackton yang terang benderang dan tidak ada sesuatu yang aneh tentangnya, jadi dia tidak melaporkannya. Pilot Knight mengalihkan radio genggamnya kembali ke saluran 13 dan mencoba menghubungi Blackton yang sedang keluar. Dia tidak mendapat jawaban. Sepertinya Blackton sulit dihubungi melalui radio. Capricorn adalah kapal kedua yang kesulitan menghubungi Blackthorn. Knight berjalan kembali ke ruang kemudi, berdiri tepat di sebelah kiri garis tengah kapal dan mengamati arah relatif kapal yang mendekat. Dia mencoba menghubungi lagi lewat radio, tapi sekali lagi dia tidak mendapat jawaban. Knight harus menjaga Capricorn tetap di jalur karena syarat airnya yang dalam. Dia juga sedang mendekati titik beloknya di antara jalur. Dia memutuskan untuk tidak mengubah arah atau kecepatan Capricorn. Radio bukan satu-satunya cara kapal dapat berkomunikasi dengan kapal lain. Kapten, atau dalam hal ini pilot dari Capricorn, dapat membunyikan klakson. Satu tiupan pendek akan memberi sinyal bahwa mereka mengusulkan berpapasan kiri ke kiri, yang merupakan konvensi untuk berpapasan di saluran. Tapi Knight tidak membunyikan klakson.
Menurut laporan penjaga pantai, dia kemudian menjelaskan bahwa dia tidak ingin membatasi pilihan kapal lain. Pada titik ini belum sepenuhnya jelas arah mana yang akan diambil Blackthorn setelah melintas di bawah jembatan Sunshine Skyway. Setelah melewati jembatan, ketika berada di antara Capricorn dan jembatan, Blackthorn mungkin akan berbelok ke kiri ke Intra-Coastal Waterway yang merupakan jalur air menuju selatan dengan kedalaman sekitar 6 meter. Itu sudah lebih dari cukup untuk Blackthorn yang lebih kecil. Jika kapal itu lewat jalur itu, kapal tersebut akan menyeberangi jalur di depan Capricorn. Jika tidak, kapal itu akan berbelok ke kanan dari Cut A ke mulut Key Channel dan berpapasan dengan Capricorn secara kiri ke kiri seperti lazimnya. Sekitar waktu ini, Blackthorn tampaknya telah melewati pelampung suar 1A. Menurut laporan penjaga pantai, Pilot Knight membuat penilaian bahwa Blackthorn akan melintas di depan Capricorn dan masuk ke Intra-Coastal Waterway. Salah satu laporan mengatakan bahwa ketika Knight sebelumnya mengamati haluan kapal yang mendekat, kapal itu berada tepat di sebelah kanan haluan. Ini menunjukkan bahwa kapal itu menuju ke Intra-Coastal Waterway, yang berarti kedua kapal akan berpapasan sisi kanan ke sisi kanan sekitar saat Blackthorn keluar dari jalur. Kapten McShay juga telah mengamati perkembangan situasi tersebut. Dia khawatir tentang kurangnya kontak radio, dan dia juga sedang mencoba menilai situasinya. Dia meninggalkan radar, berjalan mendekati Knight dan berkata, "Apa yang coba dibuktikan orang ini?" Pilot Knight tidak menanggapi komentar tersebut atau menunjukkan bahwa dia berpikir mungkin kapal yang mendekat itu akan pergi masuk ke jalur air intracoastal. Haluan kapal Capricorn sedang mendekati pelampung lampu 2A. Capricorn harus segera mulai berbelok ke jalur Cut A atau mereka beresiko kandas di tepi tenggara. Pilot Knight merasa sekarang tidak ada kesempatan untuk saling berpapasan port to port. Jadi dia memutar kemudi ke kiri 10 derajat dan membunyikan 2 kali peluit pendek. Ini adalah sinyal maritim standar untuk menunjukkan bahwa dia bermaksud melewati Blackthorn sisi kanan ke sisi kanan. Kapten McShay tampaknya telah sampai pada kesimpulan yang sama dengan Knight, meskipun tidak sepenuhnya jelas apa penilaiannya tentang pergerakan Blackthorn. Dan dia tidak keberatan dengan tindakan pilot tersebut. O'Boyle di haluan Capricorn memutuskan untuk melaporkan Blackthorn ke anjungan, tetapi kemudian dia mendengar 2 tiupan peluit dari peluit udara tepat di belakangnya. Dia tahu orang-orang di anjungan sudah melihat kapal yang mendekat, jadi dia tidak melakukan panggilan itu. Blackthorn tidak membalas menggunakan klaksonnya atau melalui radio. Saat Blackthorn mendekati jembatan Sunshine Skyway, Letnan Crawford kembali ke anjungan dari bawah. Dia berada di sayap anjungan kiri bersama Letnan Komandan Seppel dan Letnan Muda Ryan. Ryan membawa Blackthorn di bawah jembatan Sunshine Skyway, tepat di sebelah kanan lampu navigasi hijau yang dipasang di bawah jembatan untuk menandai garis tengah saluran Cut A. Letnan Komandan Seppel kemudian masuk ke ruang kemudi, melihat radar dan melihat ada kontak radar besar di sebelah timur pelampung nomor 15 di kanal Maleb Key. Dia melihat ke depan dan melihat lampu terang Kazakhstan pada arah relatif yang sama dengan kontak radar tersebut. Dari laporan penjaga pantai tampaknya dia mengira bahwa kontak radar tersebut adalah Kazakhstan. Diduga karena berpikir tidak ada yang perlu dikhawatirkan, dia berhenti melihat radar dan pindah ke meja peta untuk melihat peta serta menyegarkan ingatannya tentang jalur lintasan melewati Egmont Key. Tak lama setelah Blackthorn melewati jembatan Sunshine Skyway, Letnan Crawford melihat Capricorn. Dia bertanya kepada Letnan Muda Ryan apakah dia sudah berbicara melalui radio dengan kapal yang berada di area yang sama dengan Kazakhstan, tepat di depan di Mallet Key Channel. Ryan menjawab bahwa dia belum melakukannya dan dia meminta Letnan Crawford untuk menghubungi kapal yang masuk di Kanal 13 agar dia bisa fokus melacak pergerakannya. Letnan Crawford memanggil kapal yang masuk melalui radio dan menurut laporan penjaga pantai, dia mendengar jawaban yang tidak jelas diikuti dengan jelas oleh kata-kata, "Keluar dari tempat berlabuh tidak akan menghalangi jalan Anda." Letnan Crawford nantinya akan bersaksi bahwa Letnan Komandan Seppel yang berada di meja peta memerintahkannya untuk membalas "Roger" sebagai tanda menerima transmisi tersebut. Letnan Komandan Seppel membantah telah memberikan perintah itu dan tidak ada saksi lain yang mengingat percakapan tersebut. Namun Letnan Komandan Seppel jelas mendengar panggilan keluar Crawford di radio. Dan inilah cara dia mengetahui keberadaan kapal lain selain Kazakhstan.
Dari laporan penjaga pantai, tampaknya Crawford telah salah mengira percakapan yang terjadi antara Ocean Star dan Kazakhstan sebagai tanggapan atas panggilannya ke Capricorn. Ocean Star sebenarnya sedang memberitahu pilot Maddox di kapal Kazakhstan bahwa mereka akan menyeberangi jalur untuk memasuki area labuh di sebelah timur Egmont Key dan bahwa mereka akan keluar dari jalurnya serta memberinya ruang olah gerak yang cukup. Letnan muda Ryan di Blackthorn mengambil arah terhadap kapal yang mendekat. Dia memeriksa radar, lalu dia mengambil arah kedua pada kapal yang mendekat. Dia memastikan bahwa kapal itu melintas dari kanan ke kiri di depan mereka. Kemudian dia berbalik dan mengambil arah pada lampu penunjuk cut A di belakang mereka. Arah yang diambilnya sama dengan arah sebelumnya. Ini menegaskan bahwa Blackthorn bergerak lurus dan Capricorn bergerak dari kanan ke kiri di depan mereka. Letnan muda Ryan belum mendengar apapun dari Letnan Crawford dan dia berasumsi bahwa dia berhasil mengatur untuk saling melewati sisi kiri kapal. Ryan memutuskan untuk mulai membelokkan Blackthorn ke kanan menuju Mueller Key Channel. Dia berbelok lebih awal untuk memberikan lebih banyak ruang laut bagi kapal yang datang dari arah berlawanan. Dia memerintahkan jurumudi untuk berbelok ke kanan ke 263 derajat yang merupakan arah kompas menuju Mueller Key Channel. Ryan tidak membunyikan satu kali peluit pendek sesuai standar maritim untuk menunjukkan bahwa dia berniat melewati sisi kiri ke sisi kiri. Dari laporan penjaga pantai, tampaknya ada kebijakan tidak tertulis secara umum di Blackthorn untuk tidak membunyikan sinyal peluit jika persilangan sudah disepakati melalui radio. Logikanya adalah bahwa bunyi peluit bisa membingungkan kapal lain di sekitar. Blackthorn berbelok hanya 5-10 detik setelah Capricorn mulai berbelok. Lalu, pilot Knight di kapal Capricorn memerintahkan kemudi 20 derajat ke kiri. Capricorn sudah mulai berbelok dan jadi putaran 20 derajat ini mungkin untuk membuka jarak antara kedua kapal. Kita tidak tahu apakah Knight menyadari kapal-kapal itu berada di jalur tabrakan. Tapi Kapten McShay di kapal Capricorn melihat lampu jajaran kapal yang mendekat sejajar dengan cepat. Kapal dengan panjang tertentu memiliki dua lampu putih, satu lebih rendah di bagian depan kapal dan satu lagi lebih tinggi di bagian belakang. Jika lampu-lampu itu sejajar sehingga Anda bisa melihat satu di atas yang lain, itu berarti kapal tersebut berlayar langsung ke arah Anda karena lampu-lampu itu membentuk garis lurus. Sekarang, Knight memerintahkan kapal berbelok tajam ke kiri, mungkin untuk menghindari tabrakan. Lalu dia membunyikan sinyal bahaya ketika dia menyadari kedua kapal itu akan bertabrakan. Kepala Insinyur Capricorn membuka pintu dek rumah bagian depan sisi kanan untuk keluar dan menghirup udara segar. Saat dia melangkah keluar, dia mendengar sinyal bahaya dari Capricorn dan melihat Blackthorn akan menabrak kapalnya di haluan kiri. Dia berlari turun ke ruang mesin dan memberitahu asisten insinyur pertama untuk segera menjawab semua lonceng. Ini berarti ruang mesin harus siap menerima perintah dan segera melaksanakannya. Saat Blackthorn mulai berbelok, Letnan Komandan Seppel melangkah ke sayap jembatan kiri dan melihat Capricorn yang mendekat untuk pertama kalinya, lalu berteriak, "Dari mana dia datang?" Dia mendengar sinyal peluit dari kapal yang mendekat dan berteriak kepada Ryan, "Kemudi penuh ke kanan." Kedua kapal saling berbelok ke arah satu sama lain. Tidak ada yang bisa menghentikan tabrakan itu. Seppel berteriak, bersiap untuk tabrakan. Lalu dia menuju panel kendali dan mengatur mesin mundur penuh untuk memperlambat kapal sebanyak mungkin sebelum mereka bertabrakan. Capricorn dan Blackthorn bertabrakan pada pukul 20.21 haluan kiri ke haluan kiri, hampir langsung berhadapan antara 5 hingga 15 detik setelah Capricorn membunyikan sinyal bahaya. Semua personel detail jangkar Blackthorn kecuali satu orang bergegas turun dari haluan ke dek anak buah kapal. Kelasi Michael Rhodes yang sedang menggunakan headset radio tidak bisa melepaskan headset tepat waktu dan akhirnya terjebak di haluan. Terjadi benturan besar dan Blackthorn langsung terdorong ke posisi miring ke kanan sekitar 15 derajat. Kemudian kapal miring ke kiri dan berhenti pada posisi miring ke kiri sekitar 5 derajat. Capricorn langsung mematikan mesinnya. Kedua kapal terus bergesekan satu sama lain. Dan saat itu terjadi, jangkar kiri Capricorn yang sudah siap untuk dijatuhkan menggesek sisi Blackthorn. Jangkar itu menembus lambung Blackthorn dan merobek lubang besar di sisi kapal. Rem pada rantai jangkar gagal berfungsi saat berat Blackthorn menariknya. Akhirnya jangkar itu tertanam di locker shower Blackthorn. Selanjutnya, Capricorn harus mengambil tindakan menghindar untuk menghindari tabrakan dengan jembatan Sunshine Skyway. Entah Knight atau McShay mengatur mesin mundur penuh, menjaga kemudi ke kiri penuh,
dan berniat untuk kandas di sisi utara Kat E. Kapal terus berbelok ke kiri, melambat saat bergerak, tetapi sekarang kapal itu menarik Blackton mundur dengan jangkarnya. Kapal itu menarik Blackton, tetapi rantai jangkar terus terulur. O'Boyle di haluan Capricorn mengamati saat rantai terulur hingga awan debu karat dari rantai itu mengaburkan penglihatannya. Situasi ini pasti benar-benar mengejutkan seluruh kru Blackthorn, terutama para rekrutan baru. Bukan hanya kapal itu menabrak kapal tanker yang jauh lebih besar, tapi juga miring dan sedang ditarik mundur tanpa kendali. Sekitar 20 anggota kru yang sedang tidak bertugas berkumpul di dek makan kapal, tempat biasanya tim pengendali kerusakan berkumpul. Mereka menunggu instruksi. Tidak ada yang mengharapkan ini terjadi, hanya 2 jam setelah meninggalkan dermaga. 3 orang di kompartemen kemudi belakang bergegas keluar ke dek, menutup rapat Palka di belakang mereka. Kru di dek makan panik dan bingung. Beberapa anggota rekrut baru yang sedang menjalani penugasan penjaga pantai pertama mereka terdiam karena terkejut. Mereka mungkin belum terbiasa dengan kejadian di laut, apalagi dengan situasi berbahaya seperti ini. Beberapa orang pergi ke papan pengumuman di lorong sisi kanan kapal di sebelah dek makan untuk memeriksa tugas mereka saat terjadi tabrakan di laut. Tampaknya sebagian besar kru bahkan tidak tahu harus kemana. Kelasi Bartel mencoba mengambil alih. Dia memerintahkan kru di dek makan untuk menetapkan kondisi zebra, yang berarti mereka harus menutup semua pintu kedap air, palka, dan jendela kapal. Dia juga memerintahkan peralatan pengendalian kerusakan dikeluarkan dari loker dan personel melapor ke pos mereka masing-masing. Rantai jangkar Capricorn terhubung ke jangkar yang tersangkut di Blackton. Saat rantai terulur keluar dari Capricorn, kapal itu terpisah dan mulai hanyut menjauh. Rantai jangkar terus terulur keluar dan jarak antara kedua kapal semakin melebar. 2 perwira menemukan anggota kru Bruce Lafont telanjang dan terluka di lorong dek utama sebelah kiri kapal. Dia dalam keadaan syok dan berusaha memberitahu mereka sesuatu tentang jangkar di kamar mandi. Dia terkena hantaman jangkar saat jangkar itu menembus lambung kapal. Salah satu petugas pergi ke area kamar mandi untuk melihat kerusakannya dan dia menemukan jangkar milik Capricorn tersangkut di sisi kapal. Di Anjungan, jurumudi mengirimkan panggilan Mayday melalui radio di kanal 16. Ia berhasil menghubungi grup penjaga pantai Saint Petersburg pada pukul 20.22, 1 menit setelah tabrakan. Mereka menanyakan kondisi kerusakan dan jurumudi menjawab, "Tunggu sebentar." Tidak ada yang benar-benar tahu apa yang sedang terjadi dan tidak ada transmisi lebih lanjut yang diterima dari Blackton. Jurumudi Gary Crumley pergi ke ruang peta untuk mengambil jaket pelampung tiup untuk kru Anjungan. Dia tidak pernah kembali. Di Anjungan, Letnan Komandan Seppel bertanya kepada perwira di meja navigasi di mana Gosong atau perairan dangkal terdekat berada. Ia mungkin berencana untuk mengandaskan kapal sebelum kapal itu tenggelam. Gosong terdekat adalah Gosong Mulet Mulaki di sebelah utara. Seppel menghentikan mesin dari posisi mundur penuh. Tidak jelas apa yang terjadi selanjutnya di Anjungan. Situasi ini pasti menjadi kejutan besar bagi kru, tetapi jika mereka bisa menutup semua pintu kedap air dan membawa kapal ke perairan dangkal, mereka mungkin bisa menyelamatkan kapal. Kedua kapal sekarang telah terpisah dan Capricorn telah melambat. Rantai yang terhubung ke jangkar yang masih tersangkut di sisi Blackton mulai mengendur. Saat kedua kapal terpisah, jarak di antara mereka membuat rantai jangkar yang sudah terulur sepenuhnya kembali tegang. Blackton tiba-tiba miring ke kiri. Seluruh kapal terseret di air. Letnan Komandan Seppel berteriak, "Tinggalkan kapal!" Tidak ada yang sempat mengumumkan perintah itu melalui sistem pengeras suara kapal saat kapal miring ke sisi kiri. Generator layanan kapal pun mati. Semua lampu di seluruh kapal padam dan kapal pun terbenam dalam kegelapan. Para kru di dek makan berlarian ke segala arah. Juru perahu Bartel mencoba mencapai sekoci di sisi kanan kapal agar dia bisa menurunkannya ke laut. Namun saat dia sampai di sana, Blackton sudah miring begitu jauh sehingga sekoci tidak bisa diluncurkan. Mereka mungkin sudah berada di bawah air atau sudut kapal membuatnya terlalu sulit. Saya tidak bisa memastikan. Beberapa pria yang berhasil sampai ke sisi kanan kapal memanjat lambung dan naik ke lunas saat kapal itu terbalik. Seorang petugas radio tidak bisa melepaskan diri dari headsetnya dan dia terseret ke bawah saat kapal itu terbalik.
Dia terseret ke bawah air, tapi dia berhasil memotong tali headsetnya, membebaskan diri, dan akhirnya muncul ke permukaan. Seorang pelaut magang bernama William Flores berusaha memberikan jaket pelampung kepada para pria di air. Dia baru 1 tahun keluar dari pelatihan dasar penjaga pantai, tapi alih-alih meninggalkan kapal, dia pergi ke loker jaket pelampung dan mulai mengeluarkan jaket pelampung untuk kru. Mungkin karena melihat kapal mulai tenggelam, dia juga mengganjal pintu loker jaket pelampung dengan sabuknya, dan ini memungkinkan jaket pelampung keluar mengapung setelah kapal tenggelam. Dia berada di posnya saat Blackthorn tenggelam. Sementara itu, sekitar 20 kru kapal berada di bawah dek, di atau dekat dek makan. Blackthorn terbalik dengan cepat, sementara para awak masih berada di dalam. Klasi magang Michael Gray dan Klasi Rhodes adalah 2 dari kru yang berada di dek makan. Klasi Rhodes berdiri di sekat pelindung kiri kapal dan berhasil membuka serta menahan pintu kedap air seberat 130 pon di atas kepalanya, sementara 2 rekannya melarikan diri. Dia kemudian menyelamatkan diri saat air mulai mengalir deras melalui pintu itu. Seorang teknisi kapal berada di ruang tidur mencari awak yang terjebak ketika kapal miring. Dia berjuang naik tangga di sisi kanan kapal saat air mengalir deras di lorong dan membanjiri ruang tidur. Dia sampai di puncak tangga, keluar, lalu arus air menyeretnya ke dalam dek kantin yang terbalik. Dari sana, dia berenang melalui pintu kedap air di sisi kanan kapal menuju dek anak-anak tempat dia melarikan diri. Sebagian besar awak kapal di dek kantin kapal masih berada di sana. Mereka tidak bisa menemukan jalan keluar. Saat kapal terbalik, Klasi magang Warren Brewer memanjat ke ruang mesin melalui lubang di dek kantin. Dia menyorotkan senter ke bawah melalui lubang itu dan berteriak, "Aku menemukan jalan keluar! Aku menemukan jalan keluar!" Anggota kru lainnya yang masih terjebak dalam gelap gulita dan dek kantin yang cepat terendam air bergegas menuju dirinya dan lubang itu. Mereka mulai memanjat melalui lubang itu ke ruang mesin. Klasi magang Gray yang juga berada di dek kantin berpikir bahwa ruang mesin bukanlah jalan keluar. Dia meyakinkan 2 anggota kru untuk tidak mengikuti Brewer dan yang lainnya. Sebagai gantinya, dia memimpin mereka menyelam ke pintu kanan dan keluar ke deck boy. Saat mereka melarikan diri dari dek kantin, ketiga pria itu terpisah. Gray muncul sendirian di bawah dek pelampung yang terbalik. Dia berhasil melarikan diri dan dia benar untuk tidak mengikuti para pria ke ruang mesin. Tidak ada jalan keluar dari ruang mesin. Dia memberitahu Letnan Komandan Seppel yang sedang berpegangan di sisi kapal tentang apa yang telah terjadi. Dari laporan-laporan tidak jelas apa yang sebenarnya dia katakan kepada kaptennya, tapi kemungkinan besar dia memberitahunya bahwa ada orang-orang yang terjebak di bawah dek. Menyadari bahwa kapal yang dengan cepat terisi air itu terancam segera tenggelam, Letnan Komandan Seppel memerintahkan Gray untuk tidak kembali ke dek mes. Dia memberitahunya untuk menyelam di bawah pagar kapal dan berenang menjauh dari kapal serta menjauh dari hisapan yang akan tercipta saat kapal itu tenggelam. 2 orang yang mengikuti Gray tidak berhasil keluar dari bawah. Penyelam menemukan tubuh salah satu pria itu kemudian di dek pelampung, di mana tubuhnya terjepit di antara sekat dan peralatan lainnya. Tidak jelas apa yang terjadi pada pria yang satunya lagi. Di dalam air, beberapa awak Blackthorn telah berkumpul di sekitar bangunan kecil di geladak buritan kapal yang akhirnya mengapung di samping kapal. Chief Warrant Officer Miller berusaha mengatur mereka. Dia memerintahkan pria lain yang duduk di atas kapal yang terbalik untuk turun ke air dan mengenakan jaket pelampung mereka. Dia mungkin memperkirakan Blackthorn akan tenggelam. Dia ingin para awak berada di tempat yang aman jika kapal terbalik atau terguling. Dia memerintahkan semua orang untuk berkumpul di sekitar bangunan kecil di geladak buritan, sementara mereka menunggu penyelamatan. Teknisi Nissel dan Bintara Clutter membawa seorang Chief Warrant Officer, Jack Roberts, ke bangunan kecil di geladak buritan. Dia tidak sadarkan diri tapi masih hidup. Saat para pria di air berkumpul dan mencoba memahami situasinya, Blackthorn terbalik sepenuhnya lalu tenggelam dalam hitungan menit setelah tabrakan. 23 orang masih berada di atas kapal, termasuk 5 orang yang baru hari pertama di laut. Sementara itu, haluan Capricorn kandas di sisi utara Chute A Channel, 730 meter dari persimpangan Muller Key Channel dan Chute A Channel. Kapal itu hanya mengalami kerusakan ringan. Jangkar Capricorn terlepas dari sisi Blackthorn dan tergeletak di dasar kanal. Sebuah kapal udang, Bayu, yang sebelumnya berada di belakang Blackthorn di Chute A Channel, tiba di lokasi dalam beberapa menit dan mulai menarik para penyintas dari air.
Bayu dengan cepat mengevakuasi 23 orang yang selamat. Waktu antara Blackton menghubungi penjaga pantai dan tenggelamnya kapal itu hanya beberapa menit. Dan grup St. Petersburg memerintahkan sebuah sekoci menuju lokasi pada saat yang hampir bersamaan dengan tenggelamnya kapal tersebut. 5 kapal penjaga pantai yang lebih kecil juga dikerahkan. Sebuah kapal penyelamat penjaga pantai tiba di lokasi pada pukul 20.52 dan menyelamatkan 4 orang yang selamat. Jasad Warrant Officer Roberts yang tak bernyawa diangkat dari air, di mana Niesel, Clutter, Bartel, dan Miller telah menopangnya. Dia dibawa ke atas kapal dan Bartel mencoba untuk menghidupkannya kembali. Tapi Roberts sudah meninggal. Semua yang selamat kemudian dibawa ke Mallet Key oleh Bayu dan kapal penyelamat penjaga pantai. Mereka diserahkan kepada petugas penyelamat dan darurat di tepi pantai. Sebuah sekoci dari Capricorn menyisir area tersebut selama 2 jam bersama 2 helikopter penjaga pantai. Penyelam sipil dari unit pencarian dan penyelamatan Eckerd College tiba di lokasi sekitar 2 jam setelah kecelakaan. Mereka menyelam ke Blackthorn untuk mencari korban selamat. Mungkin terhambat oleh arus, mereka tidak bisa masuk ke dalam kapal yang tenggelam. Mereka tidak menemukan korban selamat. Penyelam dengan helm berat dari Coastal Diving and Marine Construction di Tampa tiba di lokasi keesokan harinya pada pukul 05.00. Mereka mendengar puing-puing secara acak menghantam bagian dalam lambung kapal saat kapal itu berguling karena gelombang yang lewat di atasnya, menandakan bahwa kapal itu penuh dengan air. 3 jenazah ditemukan di atas atau di sekitar kapal. Tidak ditemukan kantong udara atau korban selamat. Penyelam scuba mengambil 2 jenazah lagi dari geladak pelampung Blackthorn pada tanggal 29 Januari, 1 hari setelah insiden tersebut. Salah satu jenazah tersebut adalah Bruce Lafon yang terkena jangkar di ruang mandi. Pencarian aktif penjaga pantai untuk para penyintas berakhir pada tanggal 30 Januari. Pada tanggal 3, 5, dan 6 Februari, beberapa jenazah ditemukan dalam radius 5 mil dari lokasi kecelakaan. Pada tanggal 19 Februari, Blackton diangkat dari dasar saluran. 14 jenazah ditemukan dari dalam bangkai kapal. 13 dari jenazah tersebut ditemukan di ruang mesin kapal. Blackton tidak dapat diselamatkan. Kapal itu dibawa 20 mil ke lepas pantai di Teluk Meksiko dan ditenggelamkan sebagai terumbu buatan. 23 orang kehilangan nyawa mereka. Flores, yang menahan palka jaket pelampung tetap terbuka dengan sabuknya, tenggelam saat ia ikut karam bersama kapal itu. 20 tahun setelah tabrakan itu, Flores secara anumerta dianugerahi Coast Guard Medal, penghargaan tertinggi untuk kepahlawanan di masa damai dari dinas tersebut.